Tuhan berkati jam ini, hadir di tengah kami, karena Tuhan yang paling mengetahui apa sebenarnya kebutuhan kami. Berkati hamba-Mu yang hina dina ini, berkati setiap jiwa yang hadir. Pakailah kami menjadi alat Tuhan yang berguna, yang suci, yang dipakai dengan urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh mau mencari apa? Prinsip, cari rahasia, cari muka Tuhan. Tuhan berkata, carilah mukaku, lihatlah air mukaku, dan tuntutlah kuasaku. Saudara-saudara, kita mau mencari prinsip, strategi yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga seumur hidup melayani Tuhan dengan cara, dengan kuasa, dan dengan prinsip yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan adalah jauh lebih serius daripada menjadi CEO, menjadi manager, menjadi direktur apapun dari company-company di dunia ini. Dan yang menjadi hamba Tuhan bukan karena cari makan, bukan karena cari untung, bukan karena cari kedudukan, cari gengsi, bukan mau cari sesuatu status atau cari nama, cari kuasa. Itu semua adalah hal-hal yang melawan prinsip Alkitab. Kita datang melayani Tuhan karena Tuhan panggil. Karena kita diberikan kesempatan, diberikan hak, diberikan kelayakan yang tadinya kita tidak layak. Siapa sih yang layak melayani Tuhan? Kecuali Tuhan melayakkan dia. Itu sebab di dalam melayani Tuhan kita harus mempunyai mental yang sekaligus bangga dan sekaligus rendah hati. Bangga karena kita dipilih Tuhan. Rendah hati karena kita sebenarnya tidak layak. Semua 1, 2, 3. Bangga karena kita dipilih Tuhan. Rendah hati karena memang kita tidak layak. Barang siapa yang tidak mengerti persatuan antara kedua prinsip ini, tidak mungkin jadi hamba Tuhan yang baik. Waktu kita harus rendah hati, kita menjadi sombong. Di dalam waktu itu kita sedang merebut kemuliaan Tuhan Allah. Kita sedang memperankan diri sebagai Allah. Kita sedang dipakai setan. Jadi hamba Tuhan yang tidak mau rendah hati, sebenarnya dia alat setan. Sebaliknya hamba Tuhan yang tidak rasa bangga, dia bersifat budak. Yang namanya hamba Tuhan, ketemu orang kaya langsung goyang ekor. Karena memperlakukan diri sebagai budaknya orang kaya. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah tempat berkumpulnya orang beriman yang memelihara kebenaran, yang menjadi penjaga, pemelihara rahasia surgawi. Gereja adalah tubuh Kristus di mana darah Kristus beredar di dalamnya. Dan setiap orang di dalam gereja yang kudus dan am, melampaui zaman, melampaui kebudayaan, melampaui lapisan masyarakat, baik laki maupun perempuan, baik tuan maupun budak, baik Yunani maupun Yahudi, semua sama adanya. Ini yang kita belajar dari Alkitab. Tetapi kalau sekarang ada pendeta, kelihatan orang miskin marah-marah, kelihatan orang kaya goyang ekor, itu pendeta bagi saya tidak layak melayani Tuhan. Jadi kita harus mempunyai satu perasaan bangga, saya hamba Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, siapapun tidak boleh sembarangan mengganggu saya. Karena saya dipanggil oleh Tuhan di dalam ladangnya, di dalam kerajaannya, dipercaya dan dipakai oleh Dia, maka saya bangga. Bangga itu tidak menjadikan saya sombong.
Bangga itu tetap saya memelihara rendah hati. Rendah hati tidak menjadikan saya menghina diri, minder, takut. Rendah hati tetap mempunyai tulang punggung yang kuat. Nah, kedua ini bergabung itu tidak gampang. Hari ini saya sesudah khotbah baru baca kitab suci. Tidak baca kitab suci baru khotbah. Mari kita dengar dulu. Pikiran saudara akan digodok bersama. Lalu melihat itulah yang diajarkan Alkitab. Justru kita katanya baca kitab terus. Tapi tidak jalankan, tidak ngerti, tidak insyaf, tidak sadar, tidak melaksanakan. Maka kita menjadi penipu diri. Lalu naik mimbar menipu orang lain lagi. Banyak pendeta berkhotbah itu menipu diri dan menipu orang lain. Karena yang dikhotbahkan itu bukan yang diimani. Yang dikhotbahkan ada yang diidami. Bukan imannya, cuma pikir bayang-bayang gini bagus. Lalu dia pakai teknik pidato untuk bermuluk-muluk, pidatonya didengar dengan baik. Sebelum dia mengimani, itu dia belum pernah bersatu dengan firman yang dikhotbahkan. Kalau firman yang saya khotbahkan adalah setiap kalimat apa yang saya percaya, tak mungkin kuasa firman tidak keluar dari mulut saya. Saudara mengerti ini prinsip. If I preach every word which is my own conviction, there's no possibility the power of Holy Spirit is not within. Roh Kudus hanya bertanggung jawab di dalam firman-Nya untuk mendampingi orang-orang yang taat. Barang siapa yang taat, dia diberikan Roh Kudus. Yang taat kepada firman, Roh Kudus mendampingi dia. Ini prinsip dan ini berdasarkan Kisah Para Rasul 5:32. Jadi di mana firman Tuhan itu dan orang yang taat kepada firman Tuhan itu bersatu, kuasa dari firman Tuhan itu melalui dia mengalir keluar. Kalau engkau tidak imani apa yang kau khotbahkan, kau sedang menipu diri. Kalau kau tidak imani apa yang kau khotbahkan, kau sedang menipu pendengar. Jadi mimbar mungkin menjadi tempat penipuan yang terbesar. Doa mungkin menjadi janji penipuan yang terbesar. Puji-pujian mungkin menjadi kemunafikan yang terbesar. Jangan kira kalau ikut kebaktian ada cinta Tuhan. Kalau berkhotbah melayani Tuhan. Mungkin engkau sambil berkhotbah sambil melayani setan. Mungkin engkau sambil berbakti engkau lagi berkumpul untuk sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Maka saya mengatakan melayani menjadi hamba Tuhan itu serius sekali. Karena begitu serius, tak pernah saudara melihat saya berdiri di belakang mimbar lalu main-main satu kali pun. Never. Dari tahun 57 sampai sekarang, tahun 2003. Saya sendiri tidak sangka saya bisa hidup sampai umur 60 lebih. Saya selalu pikir 40 saya mati. Akhirnya Tuhan perpanjang sampai terus. Sudah sakit lever tetap hidup, sakit jantung tetap hidup. Sudah berapa kali dalam kebahagiaan besar tetap hidup. Saudara-saudara, selama 46 tahun setengah ini, saya sendiri membuktikan kalau saya sungguh-sungguh serius melayani. Setiap kebaktian diurapi. Kalau saya sungguh-sungguh jujur mengkhotbahkan apa yang saya imani, kuasa Roh Kudus mendampingi saya. Amin. Maka sekarang saya mau tanya, maukah engkau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan? Kalau seseorang sudah tinggalkan segala sesuatu mau ikut Tuhan, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tidak ada orang lebih kasihan dari orang macam itu. Engkau sudah meninggalkan semua, engkau sudah melepaskan semua, lalu bilang Tuhan aku mengikut engkau. Tuhan bilang aku tinggalkan kamu. Kamu jadi apa? Tetapi justru begitu banyak orang kira kalau selesai sekolah teologi dia sudah hebat. Kalau sudah banyak khotbah dia sudah diterima. Lalu dia tidak lagi betul-betul serius. Setiap kali pelayanan, setiap kali khotbah, setiap kali memberitakan firman, dia tidak sadar lagi sedang saya dipakai Tuhan. Saya harus bagaimana rendah hati karena saya bersandar kepada Dia, bukan kepada diri. Saya harus bangga karena ini panggilan dari surga. Bangga dan rendah hati dan keyakinan
percaya diri, di dalam menyerahkan diri kepada Tuhan dan taat sepenuhnya kepada pimpinannya, bersandar sepenuhnya kepada kuasanya, engkau berdiri di hadapan umum. Presiden datang sama, jenderal datang sama, konglomerat datang sama. Tidak ada perubahan apapun yang boleh mengganggu saya. Tidak ada orang siapapun yang bisa merubah saya. Karena saya tahu, I'm standing before God and before man. I'm representing God and preaching to man. I'm proclaiming the word of eternity and bring forth the hope for people in the world. Ini semua mengkait menjadi satu. Sehingga kalau saya sudah menerima panggilan ini, saya sudah menerima akan jabatan ini, saya tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena saya menerima panggilan dari Tuhan. Dan saya tahu saya adalah seseorang yang sedang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak lemah, tidak minder, tidak rendah hati, tidak rendah diri, tidak menghina diri. Sesudah itu, kalau sudah sampai tahap begini, sudah cukup? Tidak cukup. Maka aspek kedua, buang segala hal yang mempermalukan. Hamba-hamba Tuhan itu sebenarnya mulia sekali. Satu kali seorang pendeta berjalan dengan seorang pangeran Inggris, Prince of Wales, di dalam satu taman. Lalu mereka main golf. Waktu sudah main golf selesai, mereka naik kuda. Pendeta ini mendampingi pangeran daripada Inggris, putra mahkota, pulang ke Buckingham Palace. Waktu di tengah jalan, pendeta itu tanya, "Hei, putra mahkota, kalau engkau besok jadi raja, jangan lupa naikkan pangkat saya ya. Kalau engkau sudah jadi raja Inggris, jangan lupa promote, naikkan pangkat saya." Karena kawan baik kan, sama seperti pendeta bicara sama presiden atau bicara sama gubernur. Besok kalau engkau jadi presiden, jangan lupa pangkat saya. Begitu dia tanya, pangeran itu tercengang, lalu merungut dan tanya kepada dia, "Masih ada pangkat yang lebih tinggi dari hamba Tuhan? Saya baru tahu. Pangkat apa yang kau perlu? Kamu sudah hamba Tuhan, masih mau pangkat yang lebih tinggi?" Ini satu singgungan yang besar. Ini satu hal yang menyadarkan kita. Kita sendiri tidak insyaf. Kita sudah berada di posisi yang begitu penting. Kita itu hamba Tuhan. Kita itu hamba daripada yang mulia, mutlak di surga. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala yang pertuhan. Saudara-saudara, saya tahu siapa saya. Saya tahu saya harus memperlakukan diri sebagaimana. I'm precious. I'm very honorable. I'm glorious because I'm called by God. Tetapi hal yang bisa menjadikan saya tidak mulia, tidak hormat, tidak dihormati, hanya satu, yaitu saya sendiri menghina diri. Maka saudara, di dalam poin kedua ini perhatikan, yang bisa menjatuhkan engkau dari kedudukan yang mulia sebagai hamba Tuhan, bukan setan. Yang bisa merusak citramu sebagai pelayan, bukan orang lain. Orang menyerang, orang memfitnah, mengumpat, orang menulis segala sesuatu melawan engkau, mengkritik engkau, menghakimi engkau. Tidak apa-apa. Karena apa? Itu cuma orang kok. Yang membangkitkan engkau, yang memanggil engkau itu Tuhan. Maka yang menjatuhkan engkau cuma satu, yaitu dirimu yang menjual diri. Sehingga jatuh ke dalam jerat tangan Tuhan membuang. You are the most important enemy of yourself. Diri seorang hamba Tuhan adalah musuh dari diri hamba Tuhan itu sendiri. Saya adalah musuh saya sendiri yang terbesar. Semua. Saya adalah musuh saya sendiri yang terbesar. Artinya, kalau orang lain tidak bisa jatuhkan saya sendiri bisa jatuhkan. Hamba Tuhan tidak dijatuhkan oleh setan.
Hamba Tuhan tidak dijatuhkan oleh orang yang iri. Hamba Tuhan tidak dijatuhkan oleh musuh. Hamba Tuhan tidak dijatuhkan oleh ateis, oleh orang-orang komunis, oleh orang-orang seteru gereja. Hamba Tuhan dijatuhkan oleh diri sendiri yang menghina diri sendiri. Nah, saudara-saudara, Israel tidak akan dihukum oleh Tuhan sampai Israel sendiri melanggar hukum Tuhan, baru mendapat hukuman dari Tuhan. Nabi yang disuruh oleh raja dari kafir untuk mengkutuk Israel, nabi apa itu? Bileam. Nabi Bileam disuruh kutuk Israel. Tetapi setiap kali dia mengkutuk, Tuhan merubah mulutnya menjadi berkat. Sehingga dia tidak bercara apapun untuk merugikan satu rambut pun dari Bani Israel. Kutukan dari luar tidak ada gunanya. Fitnah, umpat, dengki, serang, permusuhan dari luar tidak ada gunanya. Tetapi akhirnya Bileam yang melihat begitu banyak emas yang menggoda, saya kalau menjadi seorang nabi sampai mati miskin, tapi ini uang begitu banyak saya boleh terima. Bagaimana? Dia pikir satu cara. Caranya, begitu saya mau mengkutuk Israel, kok jadi berkat kepada Israel. Yang paling penting adalah biar Israel sendiri berdosa supaya Tuhan hukum. Akhirnya Israel betul-betul dihukum oleh Tuhan, dikutuk, dihukum oleh Tuhan karena mereka berzina. Masih ingat itu? Jadi akhirnya Tuhan harus menghukum karena Israel sendiri menghina diri. Nah, ini ajaran dari Alkitab, semua menjadi prinsip pelayanan. No one can pull you down. No one can attack you successfully. Not even your fearful and adversary. Musuhmu yang paling menakutkan pun tidak bisa menjatuhkan kamu. Tapi dirimu yang tidak awas-awas, yang tidak berwaspada, yang tidak menghargai panggilan Tuhan, menjadikan engkau jatuh. Nabi Samuel berkata kepada Saul, karena kau menghina dia, maka Allah menghina kamu. Saul sendiri menghina pelayanan jabatan sendiri, menjadi musuh sendiri. Malah Allah tidak akan pakai engkau lagi. Allah yang tidak menyesal berkata, dia menyesal menjadikan engkau raja. Itu kalimat paradoks. Allah yang tidak mungkin dan mutlak tidak pernah menyesal, sekarang mengatakan dia menyesal menjadikan engkau raja. Dia sudah sediakan bagi dia seorang yang berkenan di hatinya. Itu Raja Daud yang masih muda mengganti kamu. Jadi seorang hamba Tuhan, kapankah ada orang bisa jatuhkan dia? Tidak ada. Tidak ada orang bisa jatuhkan. Tapi dirimu sendiri menjatuhkan kamu. Karena kamu adalah musuhmu yang terbesar. Selama 46 tahun yang serang saya banyak, yang mengatakan kalimat tidak bertanggung jawab banyak. Tapi mulut kan atas muka mereka, bukan mulut muka saya. Maka saya tidak bisa mengatur, tidak bisa interview, tidak bisa apa juga, tak perlu marah. Itu kebebasan mereka. Setiap kalimat yang dikeluarkan dari mulut yang tidak bertanggung jawab akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi tidak ada urusan dengan saya. Tapi patong namamu itu dijelek-jelekan lo. Namamu itu difitnah orang lain lo. Saya bilang biarin, itu kan urusan dia sama Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, dia tetap melihara saya. Sampai mati pun tidak berubah. Kalau Tuhan pakai saya, bagaimana difitnah pun tetap saya berdiri. Karena yang menentukan bukan itu, yang menentukan sana. Amin. Aku dipanggil bukan untuk membela diri. Aku dipanggil untuk memberitakan Kristus. Amin. Nah inilah, kalau seumur hidup tujuanmu jelas, dan engkau punya konsentrasi adalah pelayanan, berkenan kepada Tuhan. Yang lain engkau tidak campur. Tak mungkin Tuhan membuang kamu. Kadang-kadang Tuhan pakai musuh untuk menyerang engkau. Lalu Tuhan lihat bagaimana reaksimu. Oh ternyata hambaku ini adalah seorang yang sudah mati beserta Kristus. Sudah dipaku di atas salib. Tidak lagi membela namanya. Tidak lagi membela akan keuntungannya. Tidak lagi membela akan reputasinya. Berkat dicurahkan 2 kali, 3 kali, 5 kali lipat ganda.
Saya tidak pernah diganggu. Hatimu tidak rasa susah. Susah apa? Susah karena dia kasihan. Bukan susah karena saya diganggu, tidak. Stabil, sehat. Tidak ada paranoia di dalam pikiran saya. Kalau orang menyerang saya karena kelemahan dia, mari kita berdoa bagi dia. Kalau saya yang rasa diserang, wah saya susah, jengkel, cepat mati loh kalau begitu. Goblok loh. Sudah susah-susah makan vitamin supaya kuat, kok jadi cepat mati karena dimarahin orang lain. Dia kan paranoid. Tidak. Nah ini salah satu kelebihan di pelayanan saya. Yaitu saya stabil terus, saya tenang terus, tidak rasa ada yang ganggu. Kalau ada orang ganggu, karena dia perlu ganggu. Karena dia memang sifatnya kalau tidak ganggu, tidak bisa hidup. Ya kasihan dia dong. Ada orang marah sama saya, ya biarin marah. Karena orang yang sebegitu kalau tidak marah dia bisa sakit. Ada orang kalau tidak marah-marah dia cepat sakit. Biar daripada dia sakit, ya sudah biar dia marah. Tapi marahnya kenapa kepada saya? Ya karena sedang arahnya ke sini. Besok kan putar arah ke lain. Giliranmu disiksa, dihina, tidak apa-apa. Itu adalah caranya Tuhan menguji, membentuk supaya engkau lebih limpah rohaninya. Tidak gampang ya. Nah saudara-saudara, yang menjadi musuhmu itu dirimu sendiri. Yang mengganggu engkau maju dirimu sendiri. Hati sempit, suka marah, tidak stabil, selalu rasa diganggu orang lain. Itu penyakitmu. Itu yang bikin engkau tidak maju-maju rohaninya. Itu yang bikin engkau tidak konsentrasi untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang bikin engkau terus dicabangkan sampai akhirnya kesibukan tidak habis-habis. Sibuk yang tidak ada artinya. Saya sekarang sudah umur 60 lebih. Saya mau sibuk. Kalau tambah 2 kali pekerjaan saya tetap mau. Tapi sibuk yang berarti. Karena saya mau sibuk, asal bukan sibuk untuk melayani diri. Sibuk melayani diri capek semua. Sibuk melayani orang capek semua. Sibuk melayani Tuhan senang semua. Kadang-kadang habis saya khotbah capek lu, ada orang tanya, "Pastor, capek nak?" Saya bilang bukan capek, sudah cakau jicap jigo. Masa cuma capek ya. Tapi gimana? Senang. Karena melayani Tuhan. Karena memberitakan firman. Karena melihat orang dapat berkat. Saya kalau tidak melayani diri, saya tidak susah. Kalau saya melayani Tuhan, saya tidak capek. Ini gampang ya, cuma gampang gini loh. Tapi terapkannya itu susah. Kalau orang maki kamu, aduh, kutung dibunuh aja, kurang ajar dia. Tidak perlu. Itu melatih diri sampai menjadi jiwa yang stabil seperti itu tidak gampang. Tetapi menjadi orang yang hormat, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang betul-betul bisa dihargai di hadapan Tuhan dan manusia, itu engkau harus meninggalkan hal yang mempermalukan. Adakah secara gelap-gelap engkau mengerjakan hal yang tidak berani kasih tahu sama orang lain? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang bikin engkau masih dipandang seperti orang kafir yang belum dikuduskan? Adakah di dalam seks, di dalam keuangan, engkau curi-curi mengerjakan hal yang melawan prinsip Kristen? Adakah di dalam hal-hal tertentu hatimu mempunyai pikiran yang kotor, mempunyai motivasi yang najis, egois, yang kalau ketahuan orang lain, engkau akan malu luar biasa. Buang segala hal yang mempermalukan. Lalu engkau hidup dalam kesucian untuk dipakai Tuhan. Buang segala hal yang mempermalukan. Saya sekarang memberikan sesuatu kesadaran di dalam beberapa kali hidup saya. Saya melihat ada orang hamba Tuhan yang betul-betul berbakat, berkarunia, khotbahnya bagus, tampangnya juga bagus. Kalau naik di mimbar itu betul-betul mengharukan orang. Tapi kok seperti kurang sesuatu itu. Nah ini perasaan tidak bisa diutarakan. Karena bahasa logika kurang. Aku mempunyai perasaan di dalam sedalam hati. Something lacking. Something missing in his life. Kalau dilihat talentanya, pengertiannya, ilmunya, tampangnya, karunia yang ada pada dia. Hebat. Tetapi kenapa kok kurang kuasa ya?
kok kurang sesuatu gitu. Itu apa? Saudara-saudara, botol yang kecil isinya cuma 300 cc. Sama tangki yang besar isinya ribuan liter. Bedanya apa? Bedanya cuma besar kecil kan? Tapi mungkin tidak yang 300 cc terus 300 cc yang itu menjadi kosong. Mungkin karena bocor. Ya. Jadi tidak tergantung tangkinya berapa besar. Mesti dicari ada bocor yang kecil atau tidak. Ngerti maksud saya? Kita semua orang bakatnya tidak sama. Ada yang besar atau kecil. Tapi yang penting yang kecil jangan bocor. Kalau yang besar pun ada bocornya, itu besar akan tetap kering. Banyak hamba Tuhan yang betul hebat akhirnya Tuhan tidak pakai karena bocornya tidak ditempel. Bocor kalau tidak ditempel, tangkinya berapa besar tetap habis. Meskipun kecil engkau betul-betul pelihara kesempurnaan di hadapan Tuhan, tidak ada bocor, nothing missing, nothing lacking. You keep your perfection before God. Itu yang dituntut Alkitab. Lalu saya lihat, kenapa ya something missing orang ini. Sudah berapa tahun baru tahu. Ternyata yang disebut hamba Tuhan itu curi uang. Makanya dari kuasa. Ada hamba Tuhan akhirnya ternyata dia dah jujur di dalam seks. Ternyata diam-diam dia homo. Nah, orang-orang seperti itu kalau dia waktu khotbah, karunia apa itu semua ada, tapi kuasa itu tidak mendampingi. Something missing. Maka kita mengatakan buanglah segala hal yang mempermalukan. Setelah engkau menerima panggilan Tuhan, setelah engkau mempunyai sesuatu kebanggaan dan kerendahan hati berkompleks bersatu seimbang, dan engkau sekarang buang segala yang mempermalukan, maka engkau menjadi seperti singa menghadapi setan berani. Saudara-saudara, sesudah itu kepada Tuhan panggilan yang jelas, kepada diri bersandar kepada Dia, kepada hidup engkau hidup suci dan tidak lagi mau diikat oleh segala hal yang mempermalukan. Maka cukup tidak? Belum cukup. Lalu engkau harus menjadi seseorang yang benar-benar sungguh-sungguh dengan sungguh sejati, motivasi yang suci, memberitakan firman. Memberitakan firman. Ini satu hal yang sekarang sangat dibutuhkan oleh kekristenan. Kebaktian itu banyak, tapi kalau didengar firmannya sedikit. Ikut kebaktian itu orang banyak, yang mengerti firman sedikit. Karena apa? Karena banyak orang di belakang mimbar sendiri tidak memahami kitab suci dan tidak betul-betul menjalankan apa yang harus dikabarkan. Dan tidak mengajarkan apa yang diwahyukan Tuhan. You preach only things revealed by God. You preach only things written in the Bible. Yang dicatat dalam kitab tidak dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan adalah yang tidak dicatat di Alkitab. Apalagi gerakan karismatik yang liar sekali sekarang melanda seluruh dunia. Aku mimpi, Tuhan berkata kepadaku, seolah-olah dia telah mendapatkan wahyu langsung direct dari Tuhan. Hebat sekali. Pendengar merasakan, ini sakti sekali. Ini hamba Tuhan yang betul-betul seperti Paulus, seperti Petrus, dapat wahyu langsung dari Tuhan. Saudara-saudara, ajaran seperti itu membahayakan gereja. You tidak suka dengar, dengar. Suka dengar, dengar. Yang benci tetap harus dengar. Karena ini firman Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengwahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memimpin orang untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus adalah membawa gereja masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memenuhi orang-orang yang taat dan memelihara kebenaran. The spirit of the truth. Jangan percaya orang, Roh Kudus bekerja, tapi tidak khotbah kebenaran. Itu omong kosong, ini penipu. Saudara-saudara, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang besar yang bisa menarik puluhan ribu orang lain, tapi mereka membawa orang kepada pengalaman mereka, bukan membawa mereka kepada Alkitab. Berapa besar, berapa sukses gereja mereka, percuma, karena mereka bukan hamba dari firman Tuhan. Baru 3 hari yang lalu di Hong Kong
ada seorang Tionghoa yang menjadi orang Kristen berserta 4 wanita yang lain datang kepada saya setelah saya khotbah. Sekarang saya masuk Kristen. Suamiku susah payah menjadi orang Kristen. Tetapi kita ikut satu kebaktian di mana seorang pendeta berkhotbah lalu yang mau Roh Kudus datang ke depan. Engkau mau Roh Kudus? Engkau tidak mau Roh Kudus? Kalau di Kertak ini semua ketakutan kalau tidak ada Roh Kudus gimana? Lalu mereka datang ke depan ditumbang tangan terus jatuh 1, 2, 3 ribu, ratusan bubuk jatuh di situ. Nah ini katanya ada Roh Kudus. Lalu dia tanya sama saya, bukankah Roh Kudus menurut kitab suci berada dalam hati kita waktu kita menerima Tuhan Yesus? Betul nggak? Bukankah Alkitab mengatakan Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima percaya Yesus Kristus? Ini tercantum di Galatia 3:14. Tercantum Efesus pasal 1, 13 dan 14. Spirit is given to those who believe in Jesus Christ. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada kesaksian tentang Injil Kristus. Kisah para Rasul 5:32. Roh Kudus diberikan kepada orang yang betul-betul bertobat meninggalkan dosa dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Ini berdasarkan Kisah para Rasul pasal 2:38. Nah, Alkitab jelas kalau engkau bertobat, engkau menerima Kristus, maka Roh Kudus akan diberikan. Roh yang dijanjikan. Engkau taat kepada kesaksian tentang Kristus mati dan bangkit, Roh diberikan kepada orang yang taat. Engkau menerima Yesus, beriman kepada Dia sebagai juru selamat, Roh Kudus diberikan kepada engkau. Itu betul. Jadi orang yang akhirnya menjadi orang Kristen, itulah yang saya percaya, karena itu dari Alkitab. Tapi sekarang ada seorang pendeta dari Amerika mengatakan yang menerima Roh Kudus mundur jatuh. Sesudah itu apa itu? Dia bilang apa itu? Lalu sabar sekali tidak sadar. Lalu ketawa setengah jam. Itu Roh Kudus apa itu? Lalu dia tanya, Pak Stephen Tong, yang mana yang benar? Saya bilang di Alkitab, pernahkah Paulus dipenuhi Roh Kudus terus pingsan? Saya tanya, ada nggak? Di dalam Alkitab adakah Petrus dipenuhi Roh Kudus terus tidak sadar sama sekali, kehilangan kesadaran? Ada nggak? Adakah rasul-rasul penuh Roh Kudus terus tidur di baring tidur, ketawa setengah jam, 1 jam? Itu bukan ajaran Kristen, itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi itu terjadi loh, betul-betul loh. Saya bilang biarin terjadi. Itu penipuan pada akhir zaman. Sehingga gereja-gereja kira, wah dengan begini gereja saya menjadi 5.000, 6.000. Wah betul-betul Tuhan memberkati. Karena engkau ditipu oleh kuantitas, engkau ditipu oleh fenomena. 2 hal ini, quantity and fenomena. Begitu banyak pendeta kerja setengah mati, tidak kelihatan hasilnya. Akhirnya, aduh kalau gereja saya tidak maju gimana ya? Engkau mau gereja maju? Mau. Maju itu apa? Orang banyak. Orang banyak udah apa? Persembahannya tambah. Nah itu yang diinginkan. Kalau sudah orang banyak, persamanya tambah, ekonominya kuat, itu namanya maju. Kalau sudah maju berarti berkat Tuhan. Jadi dia mengkaitkan berkat Tuhan equal to persembahan tambah. Persembahan tambah equal to orang mesti banyak. Orang banyak equal to gejala-gejala yang menarik. Saudara-saudara sekalian, non-Christian, non-biblical, bukan Alkitab, bukan Kristen, sudah masuk ke gereja. Dan yang tidak mengerti justru pemimpin-pemimpin Kristen. Lalu dia mengatakan, saya tidak terima itu. Ditanya, kenapa? Karena di Alkitab tidak ada ini. Waktu dia menjawab itu, dijawab kembali oleh pendeta yang setuju gejala-gejala itu. Jangan mengikat Roh Kudus dengan Alkitab. Hah? Jangan membatas Roh Kudus dengan Alkitab. Maksudnya, Roh Kudus bisa bekerja lebih dari Alkitab. Jadi kita percaya Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan gejala baru. Jangan berdasarkan gejala ini. Tuhan berkata kepadaku. Kalau Tuhan berkata kepadamu, lalu kitab suci di mana? Kalau kitab suci tidak ada tempatnya. Yang ada tempat ada mimpimu. Kalau gini gereja boleh tidak usah baca kitab suci dong. Asal dengar engkau saja dong. Asal ikut mimpi-mimpimu saja dong. Di Surabaya ada seorang dokter, akhirnya menjadi pendeta katanya. Yang angkat siapa? Terus yang memberikan kemungkinan dia jadi pendeta siapa? Saya tidak tahu. Pokoknya banyak orang yang kira dia lebih hebat terus mau jadi pendeta. Volunteer saya pendeta. Lalu khotbah di mana-mana. Pendengar banyak sekali. Dia pernah mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, bulan Agustus nyonya saya mati.
Akhirnya mereka ketakutan, cepat memberi persembahan apa kepada dia. Sudah Agustus, sehat walafiat. September, lebih gemuk lagi. Sampai sekarang sudah 15 tahun, nyonya belum mati. Jadi Tuhan yang berkata kepada itu Tuhan atau hantu. Saudara saya serius. Kamu ditipu iblis masih tidak tahu. Lalu kamu kira gereja sudah bertumbuh. Kalau tidak kembali kepada firman, tinggalkan kekristenan. Asal engkau bikin gereja roh aneh, gitu aja sudah. Jangan gabung-gabungkan dengan itu dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu roh kebenaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Biarpun berapa banyak ribu, berapa puluh ribu anggota, itu bukan dari Alkitab, bukan dari Tuhan. Tapi orang yang sudah jatuh enak, rasa enak, tuh mulai cinta Tuhan. Mereka turut menginjili. Betul menginjili? Tidak. Memberitakan pengalaman, bukan memberitakan Injil. Yang disebut Injil adalah Kristus juru selamat, Kristus mati, Kristus mengalirkan darah, Kristus mengganti kita, Kristus dikuburkan, Kristus bangkit, itu Injil. Tapi khotbah seperti ini di mana lagi? Sekarang dikhotbahkan percaya Tuhan, aduh nanti Tuhan akan kasih kekayaan, kasih kesembuhan. Itu bukan Injil. Itu berita kemakmuran, kesuksesan, berita kelancaran, teologi prosperitas, teologi kesuksesan. Itu bukan Injil. Saudara-saudara, kalau engkau betul-betul memberitakan Injil, mungkin engkau tidak mendapatkan gejala dan kuantitas. Engkau harus jalan salib yang sempit, dan Tuhan berkata yang luas itu menuju kepada kebinasan, yang sempit menuju kepada surga. Hati-hati. Beritakan firman. Beritakan firman, jangan sembarangan tafsir Alkitab. Saudara-saudara, setiap firman yang ditulis di dalam kitab suci itu harus menjadi kebenaran yang diajarkan dari zaman ke zaman sampai akhir zaman, yaitu sampai hari kiamat, sebelum Yesus Kristus datang. Tapi gereja memelihara, pendeta yang melihat ada doktrin apa yang saya tidak ngajar, ada ajaran apa yang anggota saya belum tahu. Pendeta begini sedikit sekali. Kenapa? Karena ada satu arus mengatakan doktrin tidak penting. Doktrin tidak penting, yang penting apa? Yang penting pengalaman. Doktrin tidak penting. Saya tanya, Yesus Tuhan atau Yesus manusia? Jawab. Yesus ada sifat kemanusiaan tidak? Yesus sekaligus Tuhan, Yesus sekali manusia, betul nggak? Itu doktrin. Siapa bilang doktrin tidak penting? Allah itu Allah Tritunggal, atau Allah itu Allah yang tidak Tritunggal? Jawaban? Tritunggal. Itu doktrin. Siapa bilang doktrin tidak penting? Orang yang mengatakan doktrin tidak penting sudah ditipu oleh setan. Paulus berkata kepada Timotius, berhati-hati dengan dirimu dan doktrin yang kau ajarkan. Be aware of you yourself and the doctrine you are teaching. Di dalam buku Timotius, Paulus menuturkan kepada Timotius, akan meneruskan dia. Hati-hati dengan hidupmu, dan hati-hati dengan doktrin yang kau ajarkan. Karena dengan demikian engkau bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Stephen Tong tidak akan menyimpang dari Alkitab. Semua yang saya khotbahkan direkam, diuji, tahan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, supaya sejarah membuktikan apa yang saya katakan berasal daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, dan saya minta setiap pendeta, setiap orang mengajar, bahkan di sekolah minggu, ngajar doktrin yang benar. Itu istilah itu, berhati-hati dengan dirimu dan ajaranmu. Ada terjemahan, berhati-hati dengan dirimu sendiri dan doktrin yang kau ajarkan. Yang disebut ajaran, yaitu patokan yang menjadi sesuatu yang kita beriman bersama, yang boleh kita mengajarkan dengan utaraan kepada orang lain tentang pengenalan apa yang kita imani. Itu namanya doktrin. Saudara-saudara sekalian, baik-baik menjelaskan Alkitab. Bolehkah kitab suci sembarangan ditafsirkan? Oh, menurut pikiran saya kira-kira ini begini. Menurut pikiran saya, kira-kira. Jadi saya harus mengerti Alkitab menurut kira-kiramu. Tidak ada kira-kira. Barang yang berharga tidak boleh kira-kira. Mesti makin berharga makin tepat. Kalau engkau beli pasir, orang bilang, oke, tunggu ya. Ini, beli berapa? Saya beli ya 50.000. Langsung dia kasih cetuk berapa? Ini 50.000.
50.000 berapa loh? Kira-kira 20 kilo lah hasil. Kira-kira boleh. Ada orang beli berlian kira-kira? Saya mau beli berlian. Mau beli berapa? Oh kira-kira ini semua ambil aja, kira-kira. Tidak ada kira-kira. Kalau beli berlian ditimbang sampai 1 gram pun tidak boleh luput. Engkau mengerti maksud saya? Karena itu barang berharga. Firman Tuhan berharga, tidak bisa kira-kira. Saya kira-kira. Menurut saya, lebih baik gini diartikan. Lebih baik menurut kamu. Oh kalau begini kitab suci itu boleh dijual belikan sembarangan, diobral. Kalau tidak laku dibikin murah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kitab suci mempunyai nilai yang ada pada diri sendiri. Tidak tergantung kamu senang atau tidak senang. Tidak tergantung kamu setuju atau tidak setuju. Tidak tergantung kalau dikhotbahkan orang suka atau tidak suka. Saudara-saudara, selama 4 tahun ini saya keliling 5 negara dan saya memberikan tafsiran ayat ke ayat. Kenapa? Karena banyak orang kalau khotbah suka cari ayat yang gampang diterima, ayat yang menarik, ayat yang khotbahnya enak. Nah, tapi ayat yang tidak gampang diterima itu kalau dikhotbahkan bagaimana? Itu tetap firman Tuhan. Nah saudara-saudara, waktu saya selesai mentafsirkan Yohanes 3,5 tahun, 22 pasal itu, pasal terakhir paling memuncak, kasihkah engkau kepadaku lebih dari segala sesuatu. Hari itu saya sambil khotbah, sambil nangis. Lalu saya selesaikan Yohanes dengan sangat sedih. Karena mungkin kepada jemaat gerejaku seumur hidup saya tidak ada kesempatan khotbah lagi Yohanes. Forever. Lalu saya tanya, apakah sudah saya sampaikan firman Tuhan yang begitu limpah tersimpan di dalam Yohanes dengan setia? Kalau ada sesuatu yang begitu indah di Yohanes yang saya belum sampaikan, sekarang saya sudah selesai. Bukankah hutangku untuk selama-lamanya? Tapi saya bersyukur pada akhirnya itu memuncak luar biasa. Baik emosi, baik mutu, baik suasana kerohanian, pengertian kebenaran. Orang banyak yang nangis. Lalu saya mengatakan buku kedua, saya akan mentafsirkan Roma. Kitab Roma saya khotbah 172 kali. Kira-kira sampai 4 tahun baru selesai. Tapi waktu selesai Roma, pasal ke-16, lain sama selesai Yohanes. Yohanes selesai dengan ayat Tuhan berkata kepada Petrus, engkau mengasihi aku lebih dari ini kah? Lalu dikatakan terakhir, itu ayat-ayat yang paling penting, bahwa seluruh dunia pun tidak bisa mengisi apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itu memuncak sangat membawa kita kepada kristologi yang begitu mulia. Tetapi setelah waktu sudah 4 tahun selesaikan buku Roma, ternyata ayat-ayat terakhir kirim salam kepada orang ini, kepada orang itu. Lalu dikhotbahkan apa itu? Coba pendeta-pendeta khotbah kirim salam. Kosong dong anggotanya, gerejanya kosong dong. Tapi saya harus setiap selesai sampai setiap ayat saya khotbahkan. Dan orang tidak kurang. Setiap minggu 1.000 lebih orang dengar terus tafsiran itu sampai selesai. Maka saya sekarang berani setiap ayat dikhotbahkan dengan sungguh-sungguh. Dan isi khotbah tidak lebih penting daripada sikap berkhotbah. Dengar kalimat ini. Isi berkhotbah tidak lebih penting daripada sikap berkhotbah. Semua. Isi berkhotbah tidak lebih penting dari sikap berkhotbah. Dengan sikapmu yang takut kepada Tuhan, dengan sikapmu yang setia kepada firman, dengan sikapmu yang sungguh-sungguh bersandar kepada Roh Kudus, dengan sikapmu yang sungguh-sungguh akan memberikan faedah membangun jemaat. Sikap ini bikin setiap khotbahmu berkat bagi semua orang dengar. Karena itu semua diwahyukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, baik-baik mentafsirkan kitab. Pada waktu Paulus melihat Petrus tidak beres. Loh kok bisa? Dia kan ketuanya persekutuan rasul-rasul. Petrus kan paling senior, paling hebat, paling besar di antara semua rasul. Kenapa tidak beres? Orang paling hebat pun ada kalanya, ada kelemahan. Pada waktu Petrus kumpul dengan orang Yahudi, dia orang Kristen, dia orang Yahudi, Yahudi Kristen, Kristen Yahudi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak mau Yesus. Dia sudah mengikuti Yesus. Waktu melihat orang Yahudi, dia ketakutan, dia punya kebiasaan dan sebagainya menyinggung perasaan orang Yahudi.
Dan pada waktu itu Petrus karena takut orang Yahudi menjadi munafik. Sikapnya itu ambigu, menjadi pura-pura. Maka Paulus menegur dia, meskipun senior. Paulus melihat Petrus kurang jujur, kelemahan seorang hamba Tuhan yang sudah begitu sukses, begitu besar, tetap ada. Maka Paulus menegur dia. Sudah menegur, saya mau tanya, Petrus marah enggak? Jawab. Petrus boleh marah enggak? Boleh dong, saya senior, kurang ajar, lu junior. Dulu waktu Yesus panggil saya jadi, lu masih ingusan. Saya siapa dong? Saya senior, tidak boleh ganggu. Tidak. Ini semua rekan-rekan di caranya bagaimana harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Petrus bukan saja tidak marah. Waktu Petrus tua masih ingat bahwa harus kita memuja kalau Paulus mendapat wahyu yang lebih besar dari dia. Dia tidak iri hati. Saya sekarang lagi tunggu ya, saya sudah 60 lebih. Siapa meneruskan pekerjaan saya? Yang berani bikin KKR yang besar-besar, yang mengabarkan Injil murni. Bukan untuk kesembuhan, bukan untuk cari karunia, tapi untuk memberitakan Kristus. Siapa? Saya sangat sedih melihat murid yang pernah saya ngajar, pendeta-pendeta yang pernah ikut kuliah saya lebih 1.500 orang. Tapi belum berapa orang yang jadi, sudah baru ngerti sedikit sudah sombong luar biasa. Saudara, Petrus tidak menjadi marah karena dimarahin oleh seorang junior. Karena dia melihat seorang junior namanya Paulus mendapatkan wahyu begitu besar dari Tuhan. Dia senang. Maka di dalam surat Petrus dikatakan mengenai saudara kita yang kekasih Paulus. Dia telah menerima wahyu yang begitu ajaib daripada Tuhan Allah. Barang siapa yang tidak mengerti, tidak boleh tafsirkan sembarangan. Nah, ini sikap berkhotbah lebih penting daripada bahan khotbah yang dikhotbahkan. Barang siapa yang tidak mengerti, jangan mentafsirkan sembarangan sehingga tidak usah membinasakan diri. Wah, saya takut sekali. Firman Tuhan itu begitu suci, begitu anggun, begitu hormat, begitu bernilai. Kalau saya sembarangan tafsirkan, saya membinasakan diri. Ini bukan kalimat dari orang biasa, dari Petrus sendiri. Jadi Petrus tidak dendam, anak itu kurang ajar, masih muda berani lawan saya, coba hancurkan dia, karena dia tidak mempunyai kesopanan. Tidak, Petrus malah mengangkat, malah memperkenalkan Paulus. Dia telah menerima wahyu Tuhan yang lebih tinggi, lebih dalam dari apa yang saya terima. Jangan sembarangan tafsir, karena itu firman. Dan siapa yang sikap tafsirnya tidak beres akan membinasakan diri. Ini adalah poin ketiga yang penting. Mereka bilang, kok poin 3 sudah poin begitu banyak, lupa semua. Pertama poinnya adalah menerima panggilan, bangga dan rendah hati. Kedua, buang segala sesuatu yang mempermalukan, jadi suci dipakai Tuhan. Ketiga, baik-baik mempelajari firman dan tafsirkan dengan sungguh-sungguh sesuai sikap takut dan mengerti firman Tuhan. Keempat, seorang hamba Tuhan harus menyatakan di dalam tingkah lakunya engkau melakukan apa yang kau khotbahkan. Bisa ngomong, tidak bisa jalankan, pelan-pelan anggota bosan. Engkau bisa berfirman, tapi engkau sendirinya melawan apa yang khotbah semua orang akan lari. Saudara, salah satu kesuksesan yang paling penting sebagai hamba Tuhan, you walk out everything you teach. You manifest the truth in your daily life. You realize what you demand from others. Engkau bilang, harus engkau suci, harus engkau suci. Sendiri tidak suci, itu penipu. Engkau bilang, berilah perpuluhan kepada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Engkau sendiri dia memberikan, engkau penipu. Bukan saja penipu, berilah perpuluhan kepada Tuhan. Akhirnya perpuluhan semua diambil satu pendeta. Itu perampok. Jangan ketawa. Yang ketawa engkau sudah sadar, tapi engkau belum bisa apa-apa. Saya orang pertama mengatakan kalimat ini di Indonesia. Pendeta yang ambil perpuluhan semua menjadi milik sendiri, itu perampok. Perampok yang bertopeng pendeta. Karena itu milik Tuhan, bukan milik pribadi. Berilah perpuluhan kepada Tuhan, seluruhnya masukkan gudang Tuhan, karena itu milik Tuhan. Yang milik Tuhan kembalikan kepada Tuhan, yang milik Kaisar kembali kepada Kaisar. Amin. Kenapa yang milik Tuhan menjadi miliknya pendeta? Dan kau bilang, Alkitab kan tulis, itu imam-imam mendapatkan perpuluhan daripada yang dipersembahkan oleh Israel. Imam-imam bukan satu orang.
Imam-imam itu orang Lewi yang berpuluh-puluh ribu. Jadi perpuluhan itu Tuhan sediakan untuk menjadi apa yang diperlukan oleh hamba Tuhan semua, bukan satu orang. Dan kalau saya memakai matematika menghitung, 12 suku semua memberikan perpuluhan kepada satu suku. Karena satu suku ini dia kerja, tidak ada income. Maka 11 suku memberikan perpuluhan, berarti yang diterima oleh suku Lewi lebih 10% dari yang lain. Tapi suku Lewi harus memberikan perpuluhan lagi, sehingga dia masih mempunyai lebih banyak sedikit dan yang lain. Dia mendapat 99, yang lain dapat 90. Berarti jadi hamba Tuhan tidak tentu harus miskin. Jadi hamba Tuhan kadang-kadang bisa lebih sedikit dari orang biasa. Itu ditentukan oleh Tuhan. Tapi belum pernah perpuluhan dari milik pribadi. Kalau seorang pendeta bikin satu gereja yang besar, lalu dia ketua, nyonyanya bendahara, itu pendeta maling. Saudara mesti dengar ya, Indonesia tidak boleh mengizinkan maling-maling bertopeng pendeta. Dan kalau kau pendeta macam itu, bertobatlah hari ini juga. Mungkin engkau bilang, saya tidak mau bertobat, saya mulai melawan engkau besok. Silakan. Stephen Tong tidak akan menjadi jatuh karena ada orang melawan. Kalau apa yang saya katakan itu prinsip Alkitab. Yang melawan saya banyak. Selama 30 tahun ini seluruh Indonesia banyak pendeta yang mengatakan Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Pernah dengar kalimat itu? Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Mari kita jangan ikut kebaktian yang orang yang tidak ada Roh Kudus. Yang disebut Roh Kudus itu apa? Itu Roh Kudus. Itu roh gemeter. Itu bukan Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab doa begitu. Saudara jangan menipu saya, jangan menipu orang lain, jangan memutar balik ke Alkitab. Saya tidak akan dihiraukan kalau apa yang saya layani orang sedikit atau banyak. Saya tidak akan mengkagumi kalau yang layani banyak atau sedikit. Saya tidak akan mengejek kalau ia setia kepada Alkitab, akhirnya dilawan banyak orang sehingga kuantitas sedikit. Karena kuantitas sama gejala itu bukan hal yang paling penting. Kualitas sama kesetiaan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Jadi betul-betul menjalankan, menghidupkan, menyatakan, melaksanakan, merealisasikan apa yang kau khotbah. Baru kebenaran itu bukan di mulut, tapi di dalam seluruh kehidupan engkau sebagai saksi Tuhan. To be the witness, bukan to say the witness, but to speak out the witness. Bukan hanya menyatakan dengan kalimat, tapi menyatakan dengan hidup. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kaulah saksiku. Bukan kau berkata-kata menyaksikan sesuatu untukku. Engkau itu, dirimu itu saksiku. You yourself, your life is my witness. To be, bukan to say, bukan to do. To be, engkaulah saksiku. Ini keempat. Kelima, nyatakan dirimu di dalam hati nurani. Setiap orang, kalau engkau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Setiap orang yang kau layani dari sedalam-dalamnya hati lubuk mereka, mereka mengagumi, mengatakan, yes, he is really the servant of God. Benar-benar dia hamba Tuhan. Saya mengaku dari sedalam-dalam lubuk saya, meskipun saya pernah ditegur atau tidak senang, tapi sedalam-dalam hati saya harus mengakui dia jujur, dia hamba Tuhan. Hati nurani yang ngomong. Kalau mulut ngomong tidak berguna. Orang bilang, aduh hebat ya, engkau hamba Tuhan yang bagus ya. Engkau senang, ayo kayak minum es krim senang. Hatinya dia mengatakan, hamba Tuhan. Ya saya tahulah belakangnya apa yang dikerjakan. Apa gunanya? Jadi memperkenalkan dirimu di hadapan Tuhan ke dalam hati nurani orang lain. Engkau hamba Tuhan yang sukses. Saudara-saudara sekalian, ini prinsip, ini 5 hal. Semua tercantum di satu bagian Alkitab. Nanti saya akan bawa engkau membaca. Sekali lagi, menerima panggilan, dikasihan oleh Tuhan, bangga dan rendah hati. Kedua, karena menuntut kesucian, buang segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang mempermalukan, untuk menjadi suci boleh dipakai Tuhan. Ketiga, mempelajari firman Tuhan, menjelaskan, mengkhotbahkan, memberitakan kebenaran Allah dengan jujur dan setia. Keempat, melaksanakan kebenaran itu di dalam hidup sehari-hari, di dalam kelakuan, di dalam tutur, di dalam perbuatan, di dalam pekerjaan tanganmu, sehingga orang melihat engkau adalah saksi Tuhan. Dan kelima,
memperkenalkan dirimu yang jujur dan sungguh-sungguh ini di hadapan Tuhan kepada hati nurani orang. Manusia biasanya ketemu manusia itu mempunyai kesopanan kebudayaan. Sehingga kalau ketemu engkau dia bilang, oh bye-bye, silakan duduk, kapan datang. Itu karena kesopanan. Sambut dengan baik. Apa betul dia menyambut? Nah tentu. Engkau mesti jadi orang pinter. Jangan hanya dengar kalimat-kalimat. Karena engkau sendiri selalu kalimatnya lain sama hatimu kok. Orang bilang silakan duduk, jangan pergi. Hatinya bilang, kau datang sih. Siapa sih yang suruh lu datang? Jadi kalau hati nurani orang menghormati engkau, baru sungguh-sungguh engkau dihormati. Kalau cuma mulut menghormati, percuma. Saya sebagai hamba Tuhan sudah 46 tahun, saya tahu bisa membedakan suara orang itu sungguh atau tidak. Gereja saya didirikan tahun 1989. Sampai sudah 11 tahun, baru kita mulai ada majelis. Kenapa? Saya lihat yang jujur, yang sungguh, yang mana. Sudah lihat jelas, yang tidak beres, disaring. Bukan saya yang saring, Tuhan yang saring. Sehingga kita mengharapkan ada orang yang betul-betul melayan Tuhan, yang menjadi pelayan yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah sampai di sini. Sekarang kita menemukan ayatnya di mana? Mau? 2 Korintus 4. Saya membaca satu kali, sesudah itu semua saudara membaca satu kali. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian mempertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Semua membaca. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Atau terjemahan lain, oleh kemurahan kasihan Allah, kami telah dipercayakan pelayanan ini. Sebab itu kami tidak minder, tidak merendahkan, menghina diri. Tetapi kami rela menolak semua perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak melakukan hal yang tidak jujur. Dan kami tidak sembarangan mentafsirkan firman Allah. Sebaliknya kami merealisasikan kebenaran itu di dalam hidup kami. Dan dengan demikian kami menyerahkan pelayanan kami di hadapan Allah untuk dipertimbangkan di dalam hati nurani manusia. Itu terjemahan lebih ketat lagi menurut bahasa aslinya. Jadi berapa hal yang penting. Engkau melayani Tuhan karena ambisi, karena ingin menonjolkan diri, bukan karena panggilan, karena dipercaya. Sesudah dipercaya engkau minder, tidak, engkau bangga, tapi engkau rendah hati. Lalu engkau menjadi suci, meninggalkan semua yang mempermalukan, yang tersembunyi. Engkau menjadi orang transparan, orang yang transparan, terbuka, yang suci, bersih di hadapan Tuhan dan manusia. Lalu engkau menjalankan, engkau tidak menipu, engkau betul-betul tidak licik, dan engkau mentafsirkan firman Tuhan dengan baik. Sesuai itu merealisasikan di dalam hidupmu kebenaran-kebenaran yang kau ngajar. Sehingga pelayanan ini dipersembahkan di hadapan Tuhan. Lalu boleh juga dipertimbangkan oleh hati nurani. Jadi orang menilai di dalam hati mereka. Dan mereka mengatakan, yes, he is truly the honest servant of God. He is truly faithful to the truth revealed by God. Hamba Tuhan semacam ini, meskipun orang Islam, orang Buddha, dalam hati mereka pun mengetahui di antara orang Kristen ada pendeta yang benar-benar. Siapa tahu engkau begitu susah menginjil orang, tapi sebelum mereka mati satu persatu kembali kepada Tuhan. Karena hati nurani pernah mempertimbangkan engkau adalah hamba Tuhan. Sebelum mereka menuju kepada kekekalan,
Mereka ditegur oleh suara hati nurani. Jadilah hamba Tuhan yang setia, yang jujur, yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua membuka hati dan berarah kepada Tuhan. Dengan nama Tuhan, demi cinta kasih-Nya, sekarang saya menanya, siapa yang berkata, puji Tuhan, saya sudah dikuatkan, saya menerima teguran, saya menerima kekuatan untuk membangun kembali hidup saya, boleh menjadi hamba Tuhan yang baik. Saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bekerja di hati saya. Ada orang yang mau bersyukur untuk kebaktian ini. Acungkan tangan saudara, siapakah? Yang rasa dapat berkat, yang rasa diteguhkan, dikuatkan, dikoreksi, ditegur, dihibur, angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Siapa yang berkata, Tuhan, biar kesempatan-kesempatan yang langka ini boleh terus membentuk saya. Engkau masih mengharapkan firman Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, tolong saya. Berkati saya bersedia menanti, mentaati, mendengar, dan boleh mendapatkan keinsyafan dari Tuhan. Yang mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang setia dan lebih jujur, lebih sungguh-sungguh. Acungkan tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Semua buka suara, semua berdoa. Berdoa untuk dirimu sendiri, supaya engkau jadi hamba Tuhan yang boleh dipakai, yang dipilih, yang boleh diurapi dan disucikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami. Engkau berkata-kata ke dalam hati kami. Engkau membangunkan kami, Engkau menyegarkan kami. Engkau sekali lagi membersihkan dan memberi kami kesadaran yang sungguh, sehingga kami dibentuk dan kami dibangunkan kembali di rencana Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami di tangan Tuhan. Biar panggilan-Mu menguatkan kami, memberikan kepada kami iman kepercayaan yang sejati. Panggilan-Mu meneruskan sesuatu kekuatan untuk bertahankan diri sampai berjumpa dengan Tuhan. Beri kesetiaan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.